Ayah bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah bisa ketemu ini walaupun lewat Zoom. Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya, perkenankan izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses registrasi peserta didik baru. Tadi sudah beberapa disinggung terkait dengan berkas-berkas yang harus disiapkan, termasuk juga prosesnya seperti apa sudah sedikit disinggung. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan semuanya yang hadir, monggo saya minta izin untuk share screen. Untuk awal ini kita akan menyampaikan ininya dulu, baru nanti kita akan sampaikan simulasinya. Oke, jadi ayah bunda sudah ini sudah bisa kita ini dulu. Oke, saya akan tutorialnya terlebih dahulu. Nah, ayah bunda untuk semuanya, untuk tutorial ini nanti mungkin akan kita share melalui grup untuk tutorial registrasinya. Yang pertama nanti akan ditampilkan seperti ini untuk tampilan registrasinya. Kemudian di sini nanti bisa melalui PDF yang kita kirimkan melalui grup, nanti Bapak Ibu atau semuanya bisa masuk linknya. Di sini ada 3 link. Yang pertama ini paling atas, di sini ada rumah belajar. Ini nanti kalau sudah masuk mulai proses pembelajaran, mulai KPM, nanti beberapa akan di cover melalui rumah belajar. Kemudian yang kedua ada Mu'alimat Academic System. Ini nanti beberapa hal terkait dengan kesiswaan, raport, dan seterusnya nanti di sini. Tapi nyun sewu untuk saat ini, untuk yang Mu'alimat Academic System, belum bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya, karena di sini harus registrasi terlebih dahulu untuk bisa memiliki akunnya. Kemudian yang selanjutnya ada link registrasi. Nah, ini yang kemudian harus Bapak Ibu semuanya akses, ya. Bapak Ibu semuanya bisa akses di situ untuk bisa klik di sini, atau Bapak Ibu bisa scan QR lewat PDF-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu semua akan masuk di login registrasi online. Sebelumnya nanti disiapkan berkas-berkas yang harus diupload. Yang pertama ijazah 2 halaman. Tapi kalau ini beberapa yang belum jadi, saya kira tidak perlu dulu untuk yang belum jadi. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Kemudian yang harus ada scan KK atau C1, ya, kartu keluarga. Kemudian akte kelahiran, ini scan akte kelahiran. Kemudian NISN bisa dibuka melalui internet, kemudian di capture bisa, atau dari kartu, kalau ada kartu NISN bisa di scan. Kemudian yang selanjutnya adalah scan bukti transfer pembayaran koperasi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah, kalau hilang bagaimana, nah, nanti bisa dikomunikasikan dengan bagian koperasi, nanti ada Bu Triningsih. Yeah. Kemudian file-file yang akan diupload adalah file hasil scan, ya, hasil scan, bukan foto, jangan difoto. Nanti kalau difoto, sebetulnya pada prinsipnya adalah hasil scan itu bisa dibaca dan tidak buram, gitu, tidak buram. Karena beberapa yang sudah itu
nggak terbaca, akhirnya kemudian dikomunikasikan untuk diminta untuk upload ulang. Ya, seperti itu. Nah, format yang diupload itu bisa JPG, bisa PNG atau PDF. Tapi kita rekomendasikan di PNG, Bapak Ibu. Ya, supaya tidak terlalu berat filenya dan bisa langsung dicek, bisa langsung dilihat di layar petugas nanti. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu semuanya untuk registrasi bisa melakukan login dengan username dan password seperti ketika PPDB online, ketika pendaftaran dulu atau mungkin juga ketika tes masuk. Ini, jadi contohnya username-nya adalah nomor telepon atau nomor HP yang kemudian di-entry-kan di saat pendaftaran beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk password itu nanti akan muncul ada 5 karakter atau 5 huruf yang akan dimunculkan, yang sudah Bapak Ibu miliki ketika pendaftaran, itu passwordnya pakai itu, masih pakai yang dulu. Nah, kalau ternyata lupa, nanti bisa kontak person. Di sini ada Ustadzah Imas, ada Ustadz Budi Waskito, ada Ustadzah Laili. Monggo nanti langsung diklik, itu bisa langsung WA Me. Ya. Itu Bapak Ibu, kemudian setelah berhasil login, Bapak Ibu akan ditampilkan halaman registrasi. Nanti akan saya simulasikan. Halaman registrasi nanti yang pertama akan muncul di sini ada 3 tombol, yaitu update data, karena data yang di sini ini data yang terekam. Data yang sudah terekam ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran di awal dulu. Data ini data yang data terekam. Kemudian Bapak Ibu bisa update datanya melalui tombol update data. Nanti diperbaiki, ada beberapa tambahan yang harus ditambahkan seperti NIK, email, dan seterusnya. Banyak hal yang harus ditambahkan dan sifatnya nanti wajib diisi. Kemudian yang selanjutnya di tombol bawahnya ada cetak surat pernyataan. Nah, cetak surat pernyataan itu adalah format surat pernyataan. Yang pertama adalah surat pernyataan sanggup melaksanakan tata tertib, mentaati tata tertib. Kemudian yang kedua, yang surat pernyataan kedua adalah sanggup 6 tahun. Nah, tadi juga sudah disinggung, untuk yang sanggup 6 tahun ini disertai materai. Kemudian setelah dicetak surat pernyataan itu 2 halaman, Bapak Ibu. Jadi ada 2 halaman surat pernyataan nanti dicetak. Setelah dicetak kemudian diisi. Setelah diisi ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani nanti baru kemudian siap untuk diupload berkasnya. Jadi SP1, SP2 siap untuk diupload. Jadi itu. Jadi minimal yang menjadi kunci untuk diupload yaitu KK, akte kelahiran, SP1 dan SP2. Ini yang menjadi kunci sehingga nanti proses selanjutnya bisa dilakukan. Kalau dari 1, 2, 3, 4 dapat sampah. Santai aja, Bu, santai aja. Kalau ada berkas dari 4 berkas yang belum diupload, maka belum bisa diproses berikutnya. Kemudian yang selanjutnya tombol seragam dan koperasi. Ini adalah nanti Bapak Ibu bisa memilih ukuran baju, ukuran sepatu. Jadi ukurannya sudah bisa dipilih di situ. Sehingga tadi kalau ada yang XL atau XX berapa XL-nya begitu nanti bisa dipilih dari pilihan itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk bukti pembayaran di koperasi nanti bisa diupload ketika masuk di seragam dan koperasi ini.
Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada tombol-tombol upload. Sebagai catatan Bapak Ibu nanti jangan salah ketika ngupload KK, yang diupload juga KK ya. Jangan sampai yang di KK, yang diupload yang lainnya. Nanti paling akan kita hapus terus kita minta untuk upload ulang. Nah, untuk ijazah kalau belum ada, kami malah memohon untuk tidak diuploadkan. Tidak diuploadkan. Jadi kalau ada surat pernyataan lulus atau surat keterangan lulus, kami mohon untuk tidak diuploadkan saja. Karena nanti akan di situ akan menjadi apa? Akan kita isi dengan ijazah. Nah, pada akhirnya nanti ketika sudah ijazahnya sudah masuk, sudah jadi, nanti bisa diuploadkan belakangan. Insya Allah untuk untuk upload bisa melengkapi data, nanti bisa bersambung setelah putri-putri kita sudah masuk. Kemudian untuk update data, tadi setelah klik update data munculnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada NISN yang belum diisi, ada NIK. NIK peserta didik karena nanti akan terkait dengan hal-hal yang lain. Kemudian untuk beberapa kolom yang belum terisi, monggo silakan diisi, dilengkapi. Karena kalau nanti ada beberapa isian yang wajib diisi kok masih kosong, nanti nggak bisa masuk di proses berikutnya atau nggak bisa disimpan. Ya, jadi nanti akan ada keterangan harus diisi, wajib diisi. Ya, kemudian yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini ada pernyataan Anda masuk di kelas 1A unggulan misalnya begitu. Maka Bapak Ibu atau putri kita ini menjawab pernyataan dengan ini saya menyatakan. Di sini ada pilihan setuju atau nanti ada pilihan di situ dan atau konfirmasi. Kalau konfirmasi tentunya nanti akan dihubungi oleh pihak petugas kami untuk menghubungi konfirmasi seperti apa. Nah, untuk pembagian kelas itu kemarin sudah kita berikan, sudah jadi, sehingga kemungkinan dengan berbagai pertimbangan nanti harapannya tidak ada konfirmasi, sudah klik betul-betul. Nah, kalau sudah kemudian simpan perubahan. Begitu simpan perubahan, kemudian akan kembali ke layar sebelumnya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk surat pernyataan, cetak surat pernyataan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan perintah seperti ini atau mendapatkan format surat pernyataan seperti ini. Nanti tinggal dicetak saja. Ada 2 halaman. Halaman pertama SP1 dan halaman kedua SP2. Nah, itu. Setelah nanti dicetak, kemudian diisi, tanda tangan, selesai. Siap untuk di-scan dan di-upload. Nah, kita defaultkan, kita standarkan untuk berkas SP1, SP2, ini printnya adalah menggunakan kertas A4. Ya, tapi monggo saja itu dokumen. Monggo bisa di kertas folio juga tidak masalah. Kita lanjutkan untuk upload berkas. Bapak Ibu semuanya bisa melakukan. Misalnya yang pertama kita lakukan adalah KK atau C1, maka yang diklik adalah upload C1 atau upload KK _C1. Kemudian jangan lupa di sini nanti ada kotak centang. Silakan dicentang saja. Silakan dicentang, kemudian pilih file, filenya dipilih, kemudian upload. Ya, sebagai catatan Bapak Ibu, untuk file yang akan diupload ada beberapa persyaratan agar tidak kesulitan ketika kemudian melakukan upload. Yang pertama, nama file yang akan diupload diusahakan tidak ada tanda petik atas. Ya, tidak ada tanda petik atas. Kemudian
Oke. Kemudian yang selanjutnya, jangan panjang-panjang namanya. Nama filenya jangan panjang-panjang supaya nanti ketika di-upload gampang. Udah hanya itu saja untuk persyaratan filenya, nanti dalam bentuk JPG atau PNG. PDF boleh, tapi rekomendasinya di PNG saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau sudah masuk tadi tombol yang ketiga di koperasi dan seragam dan koperasi, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Ya, ada daftar seragamnya. Kemudian ada size-nya. Nah, size Bapak Ibu nanti bisa ukur dulu. Kemudian ditentukan L, XL atau yang lainnya. Sudah ada ukurannya. Nanti kalau ekstra ya bisa kontak person kalau ukurannya ekstra. Tidak ada di situ gitu. Oke, sehingga nanti kita akan olah sendiri oleh bagian yang menangani ini. Kemudian untuk yang koperasi, di sini ada peralatan atau paket barang perlengkapan asrama, nanti bisa di-upload bukti transfernya, bukti pembayarannya. Mohon maaf, ini tahun lalu jadinya masih segini. Yang tahun ini ada tambahan, jadi akan berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah diklik pilih, kemudian transfer sudah, kemudian kembali. Klik kembali, kemudian Bapak Ibu bisa melihat apakah prosesnya sudah siap, sudah selesai apa belum. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di bagian awal tadi ada cek proses. Cek proses. Nah, ketika belum siap, ketika data belum lengkap atau dalam proses petugas, maka di sini akan muncul sedang dalam proses atau data belum lengkap. Jadi belum bisa mencetak bukti registrasi. Nah, di sini akan ada di bagian kiri ini ada beberapa upload file yang diupload. Nanti akan ada keterangan di sini. Centang berarti di sini sudah upload. Kalau belum nanti ada tanda silangi. Nah, kemudian dicek prosesnya. Di sini ada proses penentuan kelas sudah apa belum. Kalau sudah nanti dia akan biru, akan centang dan seterusnya sampai dengan terakhir. Kalau ini sudah kelima-limanya sudah cek atau sudah centang, maka kemudian otomatis di layar depan nanti sudah akan digantikan oleh cetak hasil registrasi, cetak bukti registrasi. Ya, cetak bukti registrasi nanti tampilannya seperti ini. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu akan bawa ketika hadir di Mu'alimat, sehingga akan tahu cetakan ini akan dipakai untuk satu mengetahui asramanya di mana, kelas berapa, kelasnya di kelas apa, kemudian asramanya di mana, kemudian ukuran bajunya, ukuran sepatunya, dan semuanya ada di sini. Sehingga ini yang nanti menjadi pengantar Bapak Ibu semuanya, putri Bapak Ibu semuanya, untuk melanjutkan proses berikutnya. Ini sekedar untuk teorinya. Nanti izinkan saya untuk mempraktekkan pelan-pelan, akan saya contohkan dengan data yang sudah masuk. Nah, ini realnya nanti Bapak Ibu akan masuk di masmualimat.sch.id rek 22. Kita masukkan username-nya. Mohon maaf kalau ada yang sama. Bisa masukkan.
Nah, setelah itu kemudian login. Nah, ini sudah ditampilkan dengan NISN-nya sudah terisi, NIK-nya belum, dengan nama lengkapnya Cobi Registrasiwi misalnya, ini misal aja, nggak ada. Di data, di daftar peserta nggak ada, tapi ini kita sebagai contoh saja. Nah, di sini sudah data-data yang sudah terekam, sudah masuk. Kemudian kita coba untuk yang pertama kita lakukan adalah update data. Nah, Bapak Ibu akan terlihat di sini update datanya. Kalau kemudian ini langsung kita simpan, maka yang terjadi adalah ada list field out list field. Jadi ini tidak boleh kosong. Oke, kita akan isikan di sini misalnya ini contoh saja nih. Oke, kemudian simpan lagi. Oh, di sini harus ada. Ini ada email orang tua, ada email peserta didik. Misalnya cobi@gmail.com. Oke, misalnya seperti itu. Alamat surat menyurat kita coba wajib apa enggak? Oh, tidak. Berarti bisa langsung diisi. Nah, kemudian yang di bagian bawah di sini ada pernyataan. Dengan ini saya menyatakan ada pilihan. Mohon maaf, saya pindah dulu ke atas. Ada pilihan di sini sanggup dan konfirmasi. Kalau konfirmasi berarti nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh petugas registrasi untuk mengkomunikasikan terkait kelas. Kita pilih sanggup saja. Sanggup, kemudian simpan perubahan. Ting, sudah. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu bisa lakukan setelah update data, datanya sudah dianggap lengkap, maka kemudian bisa cek atau cetak surat pernyataan. Cetak surat pernyataan, ini ada 2 halaman, tadi sudah saya sampaikan. Ada 2 halaman, ini bisa langsung dicetak, default-nya, mohon maaf, ini agak lambat. Nah, ini ada 2 halaman. Halaman pertama adalah SP1, yang kedua adalah SP2. 2 halaman ini saja yang dicetak. Yang bawahnya nggak ada. Begitu, kemudian setelah dicetak, ya saya close saja. Nanti diisi dan ditandatangani, ya Bapak Ibu, diisi dan ditandatangani ya. Kemudian ini nanti saja, kemudian kita langsung ke seragam dan koperasi. Seragam dan koperasi di sini sudah settingnya sudah seperti ini. Jadi ada barang-barangnya, kelengkapannya dan seterusnya. Kemudian size-nya, atasan misalnya L, bawahannya ukurannya L, size sepatunya misalnya kita tulis 37, dan ini adalah yang belakang adalah yang size olahraga, biasanya lebih besar karena biar longgar, atau lebih kecil biar pas. Nah, setelah itu kemudian pilih. Sudah masuk pilihan. Kemudian di sini ada upload bukti pembayaran. Nah, upload bukti pembayaran, kita akan coba upload NISN-nya ini, nama siswinya ini, bukti pembayarannya kita klik, kemudian kita pilih file, choose file. Kita pilih file, kemudian saya coba carikan contoh saja. Contoh, koperasi. Open. Sudah masuk, kemudian upload file. Upload berhasil, kita oke. Sudah masuk, berarti di sini kita bisa lihat. Nah, di sini, ini sudah masuk.
Oke, batal. Nah, kemudian setelah itu kita akan upload mulai dari upload C1. Klik upload C1, kita centang, pilih file C1 kakak. Open, upload. Oke, selesai. Kemudian akte. Centang, pilih akte kelahiran, open, upload, oke. Sudah masuk di sini akte kelahirannya. Kemudian NISN diupload, centang, choose file, NISN mana ya? Ini apa ya? Kayaknya ini. Oke, open, upload. Oke, berhasil. Kita lihat NISN. Ya. Kemudian SP1 yang tadi sudah di print, kemudian ditandatangani. SP1 sama juga, centang, choose file, SP1. Open, upload. Oke, sudah. Kemudian ada SP2. Klik, centang, choose file, SP2 ini, open, upload. Oke. Nah, sudah lengkap Bapak Ibu semuanya, sudah lengkap. Tetapi di sini masih ada cek proses. Ini sedang dalam proses atau data belum lengkap. Kita bisa cek di cek proses. Nah, di sini sudah tercentang semua Bapak Ibu. Artinya berkas yang wajib di-upload sudah lengkap.